Enaknya kali ini bahas apa ya teman? Oh, aku tahu. Ikuti terus ya. Halo, jumpa lagi dengan channelnya Ningwati. Dan tak lupa, Ningwati selalu ucapkan terima kasih untuk para subscriber baru. Oke, dan itu membuat Ningwati semangat untuk bikin vlog-vlog yang baru yang sekiranya bermanfaat bagi saya sendiri dan juga teman-teman yang ada dimanapun. Oke? Oh ya, kalian kan masih ingat ya, kira-kira 3 minggu yang lalu aku interview, ya istilahnya diskusi gitu ya, sama YouTuber dari Indonesia tapi kuliah di Amerika, yaitu Parama Suteja. Nah, dari sinilah aku itu terus mikir, oh ternyata itu perbedaannya antara Belanda dan Amerika, terutama soal pekerjaan untuk anak-anak sekolah dan juga untuk mendapatkan sekolah atau universitas atau D1, D2, dan D3 itu beda sekali. Juga di Amerika itu ada ranking-rankingnya. Nah, ini yang membuat aku heran. Oh, ternyata nggak sama. Kalau di Belanda itu ada juga yang namanya cum laude, juga ada pada waktu terakhir kayak seperti wisuda, atau mungkin juga nanti SMA yang terakhir itu ada. Tapi untuk keseharian ranking-ranking itu nggak ada. Misalnya naik dari kelas 1 ke kelas 2, baik itu SD atau middle bar school ya, itu nggak ada. Semua itu los baru yang pada akhir untuk middle bar school yang aku dengar loh ya, ada beberapa sekolah yang mempredikatkan muridnya itu, oh kamu lulus cum laude gitu. Terus kalau sudah kuliah itu juga ada, oh kamu lulus cum laude, itu ada. Tapi dalam keseharian itu nggak ada ranking. Nah, ini yang perlu dibahas. Kenapa bisa berbeda seperti itu? Dan apa juga manfaat dan juga kerugiannya? Yuk kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama aku mau bahas soal itu ya. Anak-anak middle bar school antara 15 sampai 18 tahun itu boleh bekerja maksimal 10 jam per minggu. Nah, ternyata ini di Amerika tidak ada. Maksudnya tidak ada yang seperti di Belanda itu dikhususkan begitu loh, dimasukkan ke dalam organisasi atau undang-undang bahwa anak umur segini itu boleh bekerja tapi dengan catatan waktunya, yaitu setelah selesai sekolah dengan waktu 1 minggu hanya 10 jam. Juga kalau anak-anak ini ada ujian atau ulangan, itu berhak tidak masuk. Boleh. Jadi khusus belajar untuk pelajaran di sekolah. Seperti anakku ini, baru-baru ini kan ujian. Dia 3 minggu nggak kerja. Ya nggak apa-apa. Karena kan mereka memang masih sekolah. Nah, begitu. Juga hitungan gajinya ya pada waktu masuk. Begitu. Jadi kalau dia libur seperti sekarang ini melebihi 3 minggu, nah dalam liburnya itu dia nggak digaji. Yang digaji hanya pada waktu dia kerja. Jadi beda dengan orang dewasa seperti aku, misalnya kalau kerja itu ada khusus untuk cuti, dan cuti itu dibayar juga. Makanya ada namanya vakansi health, jadi uang holiday gitu, ada itu.
Nah, untuk anak-anak sekolah ada juga anakku menerima uang holiday itu juga ada, tapi nggak sebesar terimanya seperti orang yang sudah dewasa. Asik ya? Gara-gara ceritanya dari Paramasuteja ini, aku jadi ingat temanku tinggal di Amerika pada waktu itu. Dan dia mempunyai teman yang kebetulan tinggal di Eropa, tapi bukan di Belanda. Tetangganya Belanda gitu ya. Nah, pada suatu hari si teman yang tinggal di Eropa ini cerita ke dia bahwa anaknya sudah lulus SMA tapi belum ingin melanjutkan ke universitas, tapi anak ini mau kerja dulu untuk pengalaman begitu. Nah, temanku yang di Amerika ini cerita ke aku, pada waktu itu anakku masih kecil dan aku belum ngeh tentang sekolah middle bar school, yaitu sekolah menengah gitu ya. Menengah pertama itu SMP, menengah atas itu SMA kan kalau di Indonesia. Nah itu kalau di Belanda digabungkan namanya middle bar school. Nah pada waktu itu mereka berdua ini cekcok besar gara-gara anak. Si temanku yang tinggal di Amerika itu anaknya kebetulan seusia dengan temennya ini. Terus dia bilang gini ke aku, ya kasihan, masa anak disuruh kerja, kok nggak mau dibiayai sekolahnya, kuliahnya. Gimana itu Wati? Apakah di Belanda juga ada seperti itu? Aku ya agak gelagapan. Hah? Aku juga nggak tahu. Anakku kan masih kecil aku gitu. Aku belum sampai ke sana mendalaminya. Apalagi aku waktu itu belum tanya suamiku ya. Kan suamiku juga sekolah di sini dari kecil sampai dia lulus SMA. Nah setelah itu si temen ini yang tinggal di Eropa, kamu pikir aku ini nggak kaya apa? Kamu pikir aku nggak bisa menyekolahkan anakku apa? Bisa, tapi itu untuk pengalaman anakku bekerja supaya dia bisa mandiri. Gitu yang tinggal di Eropa ini. Nah aku juga heran, tapi aku juga setuju dengan pendapatnya temennya ini yang tinggal di Eropa. Iyalah, mau orang tuanya itu kaya atau enggak, bekerja itu kan kewajiban kita. Nah kalau di negara di mana kita tinggal itu membolehkan anak bekerja, kenapa enggak? Gitu loh, kita gunakan kesempatan itu. Itu kalau aku ya. Dan aku tuh waktu itu nggak ngeh kalau sistemnya di Amerika itu lain dengan sistem di Eropa. Nah, sekarang aku tahu kenapa. Karena ya tidak diwajibkan dan tidak ada strukturnya seperti kalau di Eropa untuk anak-anak yang sekolah dan bekerja. Ternyata di sana nggak ada. Ada tapi jarang sekali. Tidak seperti di sini, ada yang kerja di supermarket, ada yang jadi tukang pos, terus ada yang jadi guru renang, ada yang ini yang sah ya. Jadi yang sah dari pemerintah, bukan kerja yang gitu aja, yang istilahnya direstui pemerintah. Banyak sekali kalau kita mau mencarinya. Dan juga itu salarisnya itu juga lumayan kalau untuk anak-anak seusia anakku ini. Lanjut, dan positifnya kalau anak itu bekerja, dia tuh mandiri, juga dewasa dan bertanggung jawab. Terus kerugiannya karena mereka sudah pegang uang, jadi dia itu aku pengen ini. Kita sebagai orang tua nggak bisa melarang, tapi juga tergantung anaknya. Seperti anakku ya, dia sudah punya penghasilan sendiri. Aku sudah nggak ngurusin lagi kamu mau beli baju, mau beli sepatu, mau beli apapun, itu dia bisa beli sendiri. Tapi bagusnya anakku ini, dia masih menghargai aku dan bapaknya. Dia selalu bilang, Ma, gajiku bulan ini segini. Terus aku mau beli ini mah. Aku jawabnya, apakah itu kamu memerlukannya?
Kalau nggak perlu, jangan menghambur-hamburkan uang. Ingat, kamu juga harus nabung. Nggak perlu yang besar, tapi paling enggak kamu punya tabungan. Seperti itu. Jadi semua kerugian dan keuntungannya itu tergantung kita cara mendidik anak tersebut. Jadi karena aku masih orang Indonesia ya, dan suamiku juga orang Indonesia walaupun kecil di sini. Jadi cara kita mendidiknya tuh masih ada kulon wun sama orang tua itu. Cuman aku nggak pernah memaksa dia sih. Kita kasih contoh aja. Sebagai orang tua itu kita terbuka aja gitu. Jadi anakku itu bisa melihat itu. Tapi setiap rumah tangga itu pasti berlainan cara mendidik anaknya. Dan tidak ada yang salah dan juga tidak ada yang 100% benar. Semua tergantung dari rumah tangga masing-masing dan keluarga masing-masing. Ini aku hanya mencontohkan keuntungan dan kerugiannya. Begitu. Lanjut. Sekarang mencari sekolah di Belanda sini, terutama dari SD ke SMP. Itu nggak ada anak itu ujian, itu nggak ada. Ujian khusus untuk masuk ke SMP, SMA, untuk ke middle bar school itu nggak ada. Jadi anak itu bisa pilih sesuai dengan yang sudah ditargetkan, diumumkan sama sekolahnya. Misalnya anak ini kamu ke kejuruan, kamu ke sekolah yang ini yang bisa langsung ke universitas. Itu semua sesuai dengan ujian anak itu waktu SD dan gurunya yang menjuruskannya. Sesuai dengan raport-raportnya dikumpulkan jadi satu nilainya. Jadi anak itu berhak kesini. Nah, dari hasil ujian SD ini, anak-anak ini bisa milih ke sekolah yang diinginkannya. Ada yang langsung bisa diterima, tapi ada juga yang melalui tes. Seperti anakku 6 tahun yang lalu. Dia tes, karena masuk VWO Teknasium itu zaman anakku nggak mudah. Jadi dites, dan untungnya anakku bisa masuk, bisa lolos gitu ya, begitu. Dan tidak semuanya jurusan itu harus tes, itu enggak. Tergantung jurusannya. Nah, begitu. Begitu pula dengan di universitas. Anak tersebut bisa milih tanpa harus ujian. Seperti kayak di Indonesia kan Sipenmaru. Nah, di sini nggak ada. Ternyata Indonesia dengan Amerika itu sama caranya. Ada ujian. Kalau di Belanda nggak ada. Anak masuk aja dengan enak. Ini bagi anak Indonesia, ini bagi anak Belanda lahir dan tinggal di Belanda ya. Tapi kalau pendatang misalnya seperti anak dari Indonesia mau kuliah di sini, tentu caranya juga lain. Mungkin mereka juga pakai tes ya, aku nggak tahu. Nanti suatu hari aku akan tanya ke student yang sedang belajar di sini, bagaimana itu caranya. Nah, sekarang aku mau bercerita tentang yang tinggal di sini, lahir di sini, dan juga maksudnya sudah masuk kurikulum Belanda gitu, seperti itu. Kerugiannya karena mungkin terlalu mudah masuk ke sekolah atau universitas tanpa tes, anak itu jadi menggampangkan. Banyak sekali anak di sini juga bilang, aku nggak mau sekolah lagi aku nggak mau kuliah lagi, bosen. Itu kerugiannya karena terlalu gampang masuknya, menurutku loh ya, menurutku. Jadi nggak ada suatu power, aku harus, karena aku dulu masuknya sulit, harus bersaing dengan yang lain, seperti di Indonesia ya, juga Amerika, itu bedanya begitu. Nah, keuntungannya ada juga. Jadi
anak yang lahir di sini yang mau ke universitas itu ada bantuan-bantuan dari pemerintah. Seperti kalau orang tuanya penghasilannya tidak mencukupi, itu ada. Dan organisasi-organisasi ini juga mau membantu, tapi tidak gratis. Ada yang gratis dan ada yang harus bayar. Nah, itu anak-anak tersebut harus bertanggung jawab untuk mengurusnya sendiri karena sudah berusia 18 tahun. Jadi orang tua tidak cawe-cawe lagi. Itu keuntungannya. Nah, semuanya itu pasti ada, kalau dalam bahasa Belanda, nadeel dan voordeel. Nadeel itu kerugian, voordeel itu keuntungannya. Nah, tergantung orang tuanya juga bagaimana menyemangati anak-anak ini untuk sekolah yang baik, bertanggung jawab terhadap apa yang dipilihnya agar kelak masa depannya itu lebih baik dari orang tuanya. Misalnya setiap orang tua kan begitu ya, apalagi orang tua Indonesia gitu. Itulah ceritaku, sedikit bedanya antara Indonesia, Belanda, dan juga Amerika. Tapi semua itu tidak ada yang jelek, semua baik dan semua pasti membawa keberuntungan bagi anak-anak yang mau belajar secara serius. Oke, terima kasih kalian sudah lihat vlogku kali ini dan see you next week. Dah.